Malam ini tim lagi ada di daerah Jagakarsa, di daerah Ciganjur ya, Ciganjur Jagakarsa. Tim lagi ada di sebuah tempat rumah besar kosong yang udah puluhan tahun nih, yang tidak ditempatin oleh penghuninya. Nggak tahu juga penghuninya kemana gitu. Pokoknya intinya menurut penduduk sekitar ini udah kosong puluhan tahun. Dan di sini tim juga ada narasumber sekaligus juga sebagai keamanan di sini juga guys. Jadi kita minta izin dari bapak ini nih. Dengan bang siapa nih? Pak Abai. Dengan Pak Abang aja ya. Iya. Pak sama ketua nih. Iya. Abang Abai nih. Bang Abai, cerita dikit dong mengenai rumah ini. Ini kosongnya sih udah tahunan ya. Tahunan ya. Konon kalau yang sering lihat banyak penampakan kayak semacam pocong, terus nenek-nenek, ya, ada cewek juga kuntilanak. Jadi selain ini bang, ini dulu sejarah rumahnya apa sih? Kayak saya pernah dengar di rumah katanya bekas orang bunuh diri. Nah kalau yang orang bunuh diri yang sebelahnya dia batasan temboknya. Jadi yang orang bunuh diri itu di sebelahnya guys. Tapi menurut abang nih yang jaga di sini nih, rumah ini nih eksistensinya tuh paling gede gitu buat nampakin. Orangnya sering gangguin nggak sih bang? Ya kadang yang jaga sih. Yang sering, karena kita kan muter kontrol wilayah. Kadang ya ada penampakan. Kayak suara-suara sih sering. Kadang di sebelah situ kan ada pos juga kecil. Di situ kalau malam kan ada yang jaga juga, sering lihat juga. Nah bang ya mau tanya sama bang Abai ini. Ya paling kita izin buat explore nih Pak Abai, maksudnya biar supaya kita juga nggak monoton dengan rasa takut yang ada gitu. Jadi paling nggak sebenarnya apa sih yang bisa kita jadikan pembelajaran nih di sini. Gitu. Kita minta izinnya Pak. Iya silakan. Siap. Oke guys, untuk malam ini kita sudah dapat izin dari Pak Abainya juga sebagai orang yang berwenang di sini. Kita nggak usah lama-lama lagi, jangan lupa subscribe, like, share, and comment juga. Oke. Nah, untuk Pak Abai, terima kasih banyak. Kita nggak mau ganggu lagi nih Bang. Terima kasih banyak untuk Pak Abai untuk izinnya kita di sini. Oke guys, nggak lama lagi. Yuk, kita masuk, kita mulai explore. Yuk. Oke, kali ini kita udah berada di rumahnya. Kita akan explore lebih dulu. Ini ada nenek-nenek ya, sini posisi. Mana tuh? Sini. Ini kamar mandi ya? Kamar mandi. Itu nenek-nenek yang tadi dibilang Bang Abai kali ya? Bisa jadi. Ini. Fokus di sini ya. Ini sosok cewek yang biasanya nongol di bawah. Di sini. Kalau yang bunuh diri itu ada pemanfaatan dari ini ya Bang? Kalau dia bisa di sini? Enggak. Ya memang eksistensinya di sini, dan itu salah satu yang lagi coba aneh cari informasinya, lagi coba aneh gali. Jadi ada pembelajaran apa buat malam hari ini, buat tempat-tempat yang dibilang angker, dibilang mitosnya ini gitu, kita mau pembelajaran di situ. Ini gabung nggak sih yang pengguna jalan orang sekitarnya? Kalau bicara ganggu, ya enggak juga. Tapi kalau misalkan jalan penampakan ya memang kondisinya, posisinya memang lagi normal aja. Ya. Tapi jauh nggak sih Bang? Jauh sih. Bimbingan. Sama. Apa nih Bang? Ini yang tadi nenek-nenek ya, yang tadi nenek-nenek di bawah.
dia lagi duduk posisinya di sini. Dia duduk, ya. Ada juga dia duduk, ya duduk. Dia lagi ngeliatin ke situ, lagi ngeliatin ke kamera. Jadi ini nenek-nenek awal mulanya kesini itu dari sekitar tahun 1800-an lah. 1800-an. Berarti udah ada di sini sejak lama. Udah lama. Nah, Anda coba cari apa sih sebenarnya yang di sini sejarahnya. Jadi rumah ini dulunya itu bisa dibilang punya Belanda ya. Kayak ada orang-orang Belanda nih. Nanti coba kita cari tahu sama Pak Abai security. Jadi dulu di sini peninggalan Belanda. Mungkin sebelum menjadi pemerintah Bisa jadi. ini di tempat tinggal sebagai, maksudnya di zaman dahulu ini sebagai apa? Orang biasa sih, biasa. Cuman posisinya Kayak pembantu. Oh, enggak bukan pembantu orang Belanda dia. Jadi dulunya memang tinggal di sini dari zaman Belanda, ya. Nah, beliau juga cerita kalau yang berdiri itu ya, yang berdiri itu memang adanya di samping rumah ini, persis seberangan. Itu dia bunuh diri sebetulnya ada hasutan dari waktu sini nggak sih? Apakah itu karena keinginannya sendiri? Ya balik lagi, orang bunuh diri itu ya karena putus asa. Tapi ada satu kejadian yang bikin putus asa. Ya itu perihal asmara, tapi aneh nggak mau kupas lebih lanjut lagi. Pokoknya intinya perihal asmara di rumah tangga. Nah, namanya Mina. Mina. Ya, nanti coba kita cari tahu juga. Mina ini sering yang nampakin diri ganggu orang atau sebenarnya bukan ganggu, tapi ketika beliau lagi muncul kebetulan ada yang lewat apa segala macam itu, bukan ganggu. Mina siapa aja yang tinggal di sini selain Mina maksudnya? Namanya dipegang. Ini hawa kita kan panas. Ya, kita pegang sini. Dingin. Ini hawa kita panas di sini. Cuma sini posisi sini. Nah, dingin. Ada pesan apa dari Mina buat orang sini atau buat kita? Jadi kalau misalnya ini rumah kan posisi rencananya mau dijual, sebenarnya bisa kejual kalau memang dibuat kayak selamatan ya, kayak selamatan gitu. Karena di sini jadi patrol, jadi tempat ngumpul, ya tempat ngumpul. Karena kondisi rumahnya kosong. Ya nanti kita hadiahin Fatihah juga untuk. Oke. Ciri-ciri bang, ciri-ciri. Ya kondisinya gini. Ini posisinya lagi nunduk, Cuma memang, masya Allah mukanya tuh hancur. Hancurnya seperti apa? Ente tahu orang bisul? Nah, bisul itu ada darahnya, ada nanahnya. Dan rambutnya itu kayak singa. Apa? Digerak. Selain Mina, siapa lagi bang di sini? Jadi beliau di sini yang pertama tadi kita temuin juga ada cewek. Yang kedua ada sosok dari security tadi. Terus sebenarnya di sini juga ada
pocong. Kadang orang bilang lihat ada pocong atau segala macam, cuma yang pasti ada itu yaitu kuntilanak dan Mina sama yang seperti itu. Cuma kalau memang untuk perwujudan, kita tekankan lagi, jin itu bisa menyerupai apapun dan siapapun. Jadi jangan kita percaya terhadap apa yang kita lihat. Yang terpenting adalah tetap rasa takut kita bukan sama mereka-mereka, tapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus takut sih. Kita harus takut gitu. Di situ ada apa? Ini buat apa? Kayak pembantu gitu. Ekstensinya apa nih bisa? Di sini yang bunuh diri itu sering sih. Jangan terlalu terang ya. Allah. Kalau coba sosok apa? Ini cewek yang tadi di atas. Kameranya bisa agak diredupin nggak? Dia lagi. Ya. Biasanya dia di sini sama di sini nih. Nih. Sama di sini. Aksesnya sih. Sama di atas. Aksesnya sih. Sama di atas. Nah, jadi kalau buat yang pocong, Anda belum ketemu nih. Ini malam belum ketemu. Cuman Anda mau kupas yang masalah bab orang bunuh diri itu ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pembelajaran dari situ. Yuk, ke sana. Kita masuk ke lubang. Ya ada yang ngeblur. Ini penggambaran dari sosoknya. Jadi ceritanya ini beliau ketika meninggal gantung diri di dekat jendela. Memang posisinya di sebelah rumah ini
tapi aktivitasnya sering di sini. Dan lagi-lagi kita harus tekankan bahwa ketika sudah meninggal tidak akan bisa bangkit lagi atau gentayangan, tapi ada pemanfaatan dari sosok jin yang memanfaatkan kejadian tersebut, orang meninggal tersebut. Supaya dijadikan ketakutan. Ya, artinya perlu kita pahami adalah ketika kita mendapati satu rumah yang punya cerita serem, horor, angker segala macam, jangan pernah takut kepada hal tersebut. Kenapa? Karena semakin kita takut, maka dia akan semakin senang dan semakin kuat energinya. Gitu. Ini dari yang bunuh diri. Bentuknya kan? Ini bentuknya posisinya cuma dia masih pakai pakaian ya seperti bukan yang hitam putih, bukan ya, kayak kaos yang model-model kaos. Ya model gitu. Cuma memang kondisinya maaf ya, lidahnya jadi itu sih yang bisa diambil pembelajaran. Cuma kali-kali di sini ada satu sosok tadi di atas, ada nenek-nenek yang di bawah itu. Ini kan di atas itu ada nenek-nenek, sama di atas ada cewek. Nanti ini juga kita bakalan kuah-kuah kalau memang harus kita kuah. Ya, ada yang mulai sampai dari penyampaiannya ya, intinya dia semakin orang takut dia semakin senang. Ya, dia pada umumnya gitu. Dan dia pun bilang semakin ada yang takut ya dia senang. Cuman balik lagi dengan adanya kita di sini, kita doakan yang terbaik agar supaya masyarakat juga bisa lebih cerdas, masyarakat juga lebih terbuka pola pikirnya bahwa yang meninggal pasti ada pertanggungjawabannya. Gitu. Intinya seperti itu. Mari kita coba cek di tempat yang lain. Di sebelah situ kayaknya ada, masih ada ruang. Ini bang. Ada kepala. Itu ada kepala. Coba kamera coba fokus ke sana. Cowok cewek bang? Kepala aja tapi panjang rambutnya. Sosoknya cowok? Nggak ketahuan. Mukanya hancur. Oh, model kayak kuyang cuman nggak ada ususnya ya bang ya? Iya betul. Kita lewatin aja kemarin. Yuk, sini. Jadi yang perlu kita pahami, jangankan rumah kosong, rumah yang ada isinya pun berpenghuni ada makhluk gaibnya juga gitu. Jadi balik lagi, bagaimana caranya kita bisa mengisi rumah ini dengan hal-hal yang positif, dengan ibadah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi artinya ademnya, tentramnya rumah tangga itu tergantung dari yang mengisi rumah tangga tersebut. Fondasi rumah yang ideal itu ya yang kita sering buat beribadah lah. Jadi dengan itu rumah tuh kalau ada yang agama fondasi bakal kuat, dan gue yakin kok kalau negatif nggak bakalan namanya ada, bukan gitu.
Oke guys, untuk penelusuran malam ini kita udah explore rumah yang kosong puluhan tahun ini udah cukup sampai di sini aja ya, karena udah pagi juga, udah subuh gitu, kita udah capek muter-muter dan kita tadi udah naruh kamera juga. Mudah-mudahan sih hasilnya bagus, dapat sesuatu hal yang kita dapat pelajari pembelajarannya. Jadi sebelum ke Bang Jen, gue mau nanya nih sama Mas Lilik. Mas Lilik Mahmen nih, gimana Mas? Ya, jadi intinya malam ini di rumah kosong ini ya, yang punya tragedi lah, kisah tragedi. yang jelas apapun kisah ceritanya, mau entah itu bunuh diri, entah itu apa, yang jelas jangan takutlah dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi percaya sampai wah ini gentayangan segala macam, arwahnya segala macam, karena yang namanya orang udah mati ya udah, arwahnya punya tanggung jawab gitu. Sendiri-sendiri. Ya. Mungkin kalau misalkan memang ada yang lihat seperti itu ya itu hanya perwujudan jin lah kasarnya. Jadi memanfaatkan. Benar juga kata Bang Lilik ini dan Bang Iya ini, dari kesimpulan dari awal video sampai sekarang nih yang buat tangkap sesuatu hal yang bisa ngebentuk itu serem atau enggak itu opini. Kalau udah bunuh diri tragedi, urusannya udah masing-masing. Nggak mungkin itu dia hidup lagi, nggak mungkin. Apalagi penasaran kalau begitu Bang. Benar. Nah, untuk Bang Ian, gue jangan dari nasihat lah ya. Jangan coba. Nasihat buat kita nih generasi muda untuk menyikapi sesuatu hal yang gaib, mistis ini, biar nggak terlalu. Kita juga nggak nyepelein banget gitu ya kan. Kita juga nggak apa ya. Yang nggak. Nah, bikin orang takut gitu. Apa nih Bang? Yang pertama, ketika ada mitos, ketika ada satu hal yang jadi buah bibir di masyarakat, jangan pernah percaya dulu yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita sudah percaya, maka alam bawah sadar kita ini menerima hal-hal yang negatif lebih cepat. Jadi ketika orang ngomong begini, oh iya, itulah kebentuk. Yang pertama, jangan percaya. Yang kedua, ketika kita sudah datang, sudah menelusuri atau sudah melihat langsung, maka yang perlu kita pahami adalah ketika orang sudah meninggal, terus ada pesan, ambil yang baik, buang yang buruk. Siapa yang menyampaikan pesan? Yang menyampaikan pesan adalah sosok-sosok yang ditemui. Bukan berarti itu adalah orang yang sudah meninggal tapi hidup lagi, bukan. Terus kalau untuk masalah bab yang bunuh diri, itu adalah salah satu tantangan dan salah satu pembelajaran untuk kita. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, Allah sudah menyiapkan jawabannya. Tidak ada satu permasalahan tanpa jawaban yang Allah berikan. Artinya ketika kita sudah mulai putus asa, berarti kita sudah tidak yakin bahwa Allah adalah Zat yang maha memberikan pertolongan. Itu sudah bahaya. Makanya generasi muda seperti kita, ketika menghadapi satu permasalahan, yakin aja dulu. Yang pertama, yakin apa? Yakin Allah memberikan jawaban kepada kita selama kita mau berusaha dan kita mau berdoa. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau ada tos, jangan pernah takut. Yang penting kita ibadah. Intinya kita. Jadi untuk hari ini kesimpulannya udah dijelasin sama Bang Yai. Bang Lilik juga udah ngasih pesan juga buat kita juga. Ya, buat kalian ambil yang di video kita tuh yang baiknya, yang buruk-buruknya jangan ikutin. Ya mudah-mudahan nggak ada yang faedahnya. Dan cukup sampai di sini dulu. Tetap dengan moto kita, lo nakal, ngaji jangan ditinggal. Ngaji tetap jangan ditinggal. Jadi tim Tobat Nakal mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.